Halo Ngab, apa kabar nih? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Hehehe, udah punya pacar belum Ngab? Kalau belum, sama dong. Mungkin jodohnya lagi nonton channel Jalur Film. Kali ini, film yang bakal kita bahas bercerita tentang siswi-siswi cantik dan obrut, sebuah sekolah yang salah satu guru mereka, dan di sini, demi mendapatkan sang pujaan hatinya, mereka pun rela memberikan apa aja untuk sang guru. Tanpa bercocot-cocot di awal, langsung saja ke ceritanya. Di sebuah rumah kos sederhana yang terletak di sudut kota Manila, tinggal dua sahabat bernama Vela dan Lina. Demi menghemat biaya, mereka memutuskan untuk menyewa satu kamar berdua. Hal itu bukan masalah besar, karena keduanya sudah bersahabat sejak kecil dan kini sama-sama duduk di bangku SMA. Malam itu, Vela tampak sibuk berdandan di depan cermin. Ia mendapat kabar bahwa kekasihnya, Rian, berencana datang ke kos. Karena aturan kos cukup ketat, Vela pun meminta bantuan Lina untuk membantunya menyelinapkan Ryan masuk. Awalnya Lina menolak, tapi karena terus dibujuk, akhirnya ia setuju juga. Ia bertugas berjaga di luar, agar tidak ada yang memergoki. Berkat bantuan Lina, Rian berhasil masuk tanpa ketahuan pemilik kos. Namun, setelah masuk, Vela menyuruh Lina tetap di luar dan berjanji hanya sebentar saja. Tak lama kemudian, terdengar suara merdu dari dalam kamar. Dan itu menandakan bahwa Vela dan Rian sudah mulai kerja bakti bersama Lina yang terus-terusan mendengar suara mantap dari dalam kamar. Akhirnya terbawa suasana. Ia jadi kepancing dan mulai merogoh celengannya dalam-dalam. Namun, ada satu hal aneh yang mulai dirasakan Lina malam itu. Saat menunggu di luar kamar, pikirannya justru tidak bisa berhenti membayangkan Vela, bukan Rian. Ia sendiri bingung dengan perasaannya. Entah sejak kapan, tapi ia mulai menyadari bahwa dirinya menyukai sahabatnya sendiri. Keesokan harinya, Lina datang terlambat ke sekolah. Sementara itu, Vela sudah lebih dulu tiba dan tampak asik bercanda dengan teman-temannya sambil menceritakan soal kekasihnya. Lina hanya bisa memperhatikan dari jauh dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Tak lama, guru baru mereka masuk ke kelas seorang pria muda bernama Pak Ferol. Sebelum memulai pelajaran, ia menegaskan bahwa semua siswi dilarang memakai riasan berlebihan sesuai peraturan sekolah. Beberapa murid yang berdandan mencolok termin akhirnya diminta untuk membersihkan wajah mereka. Vela yang kesal karena peraturan itu justru berbisik pada teman-temannya bahwa ia kagum dengan ketegasan Pak Ferol. Guru seperti itu tuh langka, ujarnya sambil tersenyum kecil. Namun, di sisi lain, Lina merasa semakin tidak nyaman antara cemburu dan takut dengan perasaan yang ia sembunyikan sendiri. Bahkan Vela juga mengatakan pada teman-temannya bahwa jika Pak Ferol mau nih dengan dirinya, ia akan menyerahkan celengannya. Baka mamaya, idisumpa ko ng parents ko Na-imagine ko sa classroom until late at night. Wow. Tak lama setelah pelajaran dimulai, kepala sekolah datang ke kelas bersama seorang siswi baru bernama Seren. Gadis itu merupakan putri dari seorang diplomat Filipina yang bertugas di Eropa. Ia terbiasa hidup di luar negeri, sehingga cara bicaranya terdengar elegan, namun sedikit arogan. Setelah sesi perkenalan selesai, Pak Ferol kembali melanjutkan pelajaran. Namun baru berjalan 10 menit, Seren tiba-tiba mengangkat tangan dan meminta izin ke UKS karena merasa tidak enak badan. Vela, yang menjadi pengurus UKS, segera menawarkan diri untuk mengantarnya. Beberapa jam kemudian, sepulang sekolah, Lina menghampiri Vela dan menanyakan kondisi Seren. Namun Vela justru tertawa kecil. Ia mengatakan bahwa Seren sebenarnya tidak sakit, melainkan hanya ingin keluar kelas. Tadi malah nongkrong di kantin, kata Vela. Aku yang nemenin, dia minta ditraktir segala. Dari obrolan mereka, Vela tahu bahwa Seren adalah sosok yang bebas, tidak suka diatur, dan senang menjadi pusat perhatian. Ia bahkan mengaku sebagai selebgram dengan ribuan pengikut, dan sering melakukan siaran langsung di berbagai platform. Yang mengejutkan, Vela juga mendengar kabar bahwa Seren pernah terlibat masalah besar di sekolah lamanya, hingga akhirnya dikeluarkan. Tapi berkat pengaruh orang tuanya yang berkuasa,
kasus itu bisa diselesaikan dengan cepat dan tidak sampai menyebar luas. Sa abroad, para hindi daw siya mabuntis ng Sa bahay to study? Or gusto mong ipahatid na lang? fix online. Pwede ba ako sumama? Keesokan harinya, Lina sibuk mencari Vela yang sejak pagi tak terlihat di sekolah. Setelah keliling hampir seluruh area, ia akhirnya menemukan Vela di lab sekolah bersama Seren. Ternyata, Seren sedang mengajarkan Vela hal-hal yang menurutnya cara menikmati kebebasan. Saat melihat Lina datang, Seren menatapnya dengan senyum menggoda dan bertanya, apakah Lina pernah melakukan hal nekat? Lina menjawab singkat bahwa ia pernah melakukan sesuatu di masa lalu yang masih ia sesali. Vela terkejut. Mendengar itu, ia tak menyangka sahabatnya yang polos punya masa lalu seperti itu. Seren kemudian berganti topik, mengatakan kalau ia tertarik dengan Pak Feral, guru baru yang tegas tapi sopan. Setelah pelajaran usai, Pak Feral memanggil Seren untuk tetap tinggal di kelas. Katanya, ada hal penting yang ingin dibicarakan secara pribadi. Dari luar, Lina sempat melihat ekspresi Seren yang seolah sudah menantikan momen itu. Pas. Sementara siswa lain dipersilakan pulang, Pak Feral meminta Seren untuk tetap tinggal di kelas. Di luar, Lina dan Vela menunggu sambil berbincang. Vela mencoba bercanda, menebak-nebak apa yang sedang dibicarakan guru itu dengan Seren. Tak lama kemudian, Seren keluar dari kelas dengan ekspresi santai. Vela langsung bertanya, tapi Seren hanya tersenyum dan berkata, itu urusan pribadi antara aku dan Pak Feral. Jawaban itu tentu membuat Lina dan Vela saling pandang bingung. Beberapa murid lain yang lewat juga ikut berkomentar, mengaku sempat melihat ruangan itu tertutup rapat dari luar. Desas-desus pun mulai beredar, membuat gosip antara Seren dan Pak Feral menyebar cepat ke seluruh sekolah. Project natin. Ayan. Mas ito pa. Mukhang may sexual. Dito. Setelah malam itu, Lina memutuskan untuk pulang dan menganggap gosip yang ia lontarkan hanyalah candaan ringan. Namun keesokan harinya, rumor itu menyebar cepat ke seluruh sekolah. Semua murid membicarakan hubungan antara Pak Feral dan Seren. Bahkan kabar itu sampai ke telinga para guru. Awalnya Lina mengira semuanya akan reda. Tapi sore harinya, ia menerima telepon dari Vela yang memberitahu bahwa Pak Feral mendapat sanksi berat karena rumor tersebut. Kasus ini bahkan sampai ditangani pihak berwenang untuk memastikan kebenarannya. Malam itu, Lina tak bisa tidur. Rasa bersalah menghantuinya. Apalagi ketika ia sadar gosip itu bermula dari ucapannya sendiri. Akhirnya, Lina membuat video pengakuan bahwa dialah penyebar berita palsu yang telah mencoreng nama guru dan murid di sekolahnya. Beberapa hari kemudian, Lina resmi dikeluarkan dari sekolah. Teman-temannya menjauh, termasuk Vela dan Dahlia. Ia benar-benar terpuruk dan kehilangan segalanya. Namun, di akhir cerita muncul fakta mengejutkan. Ternyata gosip yang dulu dianggap bohong tidak sepenuhnya salah. Ada rahasia besar yang memang disembunyikan di balik hubungan Seren dan Pak Feral. Sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar rumor sekolah. Beberapa hari kemudian, Pak Feral datang menghampiri Lina di sekolah. Ia tidak marah, malah berterima kasih atas keberanian Lina membuat klarifikasi. Dengan tenang ia memberi semangat dan nasihat seolah dirinya sosok yang bijak dan suci. Namun, siapa sangka gosip yang dulu dianggap fitnah ternyata benar adanya. Hanya saja, kebenaran itu berhasil ditutupi dengan sangat rapi. Dan disitulah cerita pun berakhir meninggalkan pesan bahwa tak semua kebenaran pantas diungkap. Sampai di sini dulu yang ngap ceritanya. Semoga kamu bisa belajar sesuatu dari kisah ini. Sekecil apapun itu. Jangan lupa subscribe, tetap semangat, tetap bersyukur, dan jaga pacarnya ngap.